selama ini tuh ternyata belum semua jenis disabilitas tuh punya kesempatan untuk masuk ke pasar kerja. Fasilitas-fasilitas yang memang disediakan oleh pemberi kerja untuk kelompok disabilitas itu apa aja itu juga ada di riset kita. Di isu ini kita kemarin meng-highlight tentang temuan-temuan kita di riset disabilitas bahwa tidak semua pemilik UMKM, terutama yang memiliki status disabilitas, itu mudah mendapatkan akses keuangan yang gampang begitu ya. Untuk jadi kalau modal ya, Kak? untuk modal, jadi kan kita ada KUR. Tapi ketika pelaku usahanya adalah penyandang disabilitas, masih dapat tuh stigma-stigma ini beneran bisa bayar nggak, usahanya bakal sustain atau tidak. Padahal usahanya sudah berjalan tahunan ya, gitu loh. Nah, jadi di C20 sekarang di India juga untuk isu disabilitas memang dilanjutkan. Dan kemarin sudah beberapa kali mengadakan pertemuan sih. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya ya mungkin kenapa sih harus di G20, kenapa harus di C20 begitu kan? Apa sih manfaat yang akan dirasakan kita-kita yang ada di lapangan terhadap advokasi yang sudah dilakukan di dalam G20 kan banyak banget ya. Nah, ini yang menarik di India kemarin itu adalah Halo semuanya. Kembali lagi di Prakarsa Podcast. Kali ini saya Akila bersama dengan saya Awan. Kali ini kita kembali lagi di Prakarsa Podcast untuk membahas isu-isu yang menjadi concern Prakarsa ya teman-teman. Nah, sebelum kita elaborasi lebih jauh, kira-kira apa tuh tema hari ini Kak Awan? Temanya kita akan membahas tentang disabilitas. Tapi nggak cuma disabilitas di Indonesia, tapi disabilitas di negara-negara G20. Wow. G20 mungkin nggak asing ya buat teman-teman karena tahun lalu Indonesia itu jadi tuan rumah presidensi G20. Nah, kira-kira G20 itu sebenarnya apa sih Kak biar teman-teman tuh lebih familiar lagi tentang pengertian G20 dan mereka tuh ada buat ngapain sih? Benar. Jadi G20 itu adalah ya singkatan ya dari Government 20 yang diisi sebetulnya oleh 19 negara di dunia sama EU. Jadi Uni Eropa lah ya, yang di Uni Eropa terdiri dari beberapa negara. Sebelumnya G20 itu adalah forum yang dibuat untuk forum menteri keuangan yang membahas ya isunya tentang finance, fiskal dan sebagainya ya. Lalu tahun 2013 forumnya ini dibuka yang melibatkan juga presiden dan akhirnya isunya diperluas. Isunya diperluas, aktornya diperbanyak. Jadi tidak hanya tentang isu finansial tapi juga working group, terus ada juga namanya engagement group. Jadi ada aktor non pemerintah juga dilibatkan. Engagement group itu berarti aktor-aktor non pemerintah kayak Civil 20, Labor 20 gitu ya Kak. Ada youth juga, ada urban atau pemerintah daerah, ada women juga dan engagement group lainnya ya tentunya. Nah, itu sebenarnya kalau aktor-aktor non pemerintah ini berarti masih tetap bisa ngasih masukan dong ya ke G20 lewat official engagement group ini gitu. Dan memang isu-isu yang disampaikan oleh aktor non pemerintah ini akan lebih kaya dan lebih luas lagi berarti ya. Benar. Jadi kebijakan-kebijakannya G20 itu bisa lebih inklusif dan juga lebih mengakomodir kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Benar. Jadi ada banyak banget memang yang di highlight oleh engagement group itu tadi ya. Jadi ada yang fokus di isu makro, ada yang isunya adalah isu mikro. Nah, kemarin kita terlibat juga banyak loh sebetulnya di Civil 20 ya atau C20. Nah, ini diisi oleh CSO di seluruh dunia karena kalau di C20 ini prinsipnya adalah inklusivitas. Jadi kita membuka ruang partisipasi CSO bahkan yang ada di luar G20. Kemarin sempat
menangani partisipan dari African country nggak? Iya Iya benar, kan? ada tuh dari Ethiopia, terus dari Fiji juga, yang memang negara-negara yang mungkin sebelumnya bahkan belum pernah berpartisipasi buat gabung di G20. Tapi kemarin kita itu juga berhasil mendatangkan mereka ya, walaupun memang ada yang secara daring gitu ya. Dan memang aspirasi mereka ini cukup kaya dan akhirnya membuat kita itu bisa lebih inklusif lagi, lebih equal lagi dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang kita rekomendasikan. Nah, kalau di presidensi G20 Indonesia sendiri, Kak, C20 itu sebenarnya fokus isunya itu ada di apa aja sih yang jadi prioritas kemarin? Jadi banyak banget memang isunya yang kita bahas ya. Ada isu kesehatan, ada isu disabilitas, ada isu pendidikan, ada isu climate justice ya, ada juga isu tentang SDGs. Nah, keberagaman isu ini memang membuat kita lebih mudah engage dengan working group. Kemarin juga sempat terlibat di working group di C20 ya. Yes, betul. Di isu apa? Kesehatan. Iya betul, di kesehatan. Kebetulan memang kalau working group kesehatan itu lebih banyak advokasinya atau bersinggungannya itu dengan Kementerian Kesehatan kalau di G20. Nah, kalau di isu disabilitas sendiri yang bakal kita bahas lebih dalam di podcast ini itu kalau boleh tahu counterpartnya itu sama working group apa ya di G20, Kak? Nah, ini emang sedikit membingungkan ya teman-teman. Jadi ada counterpart, bahasa counterpart itu apa sih sebetulnya? Benar-benar. Jadi ketika kita di dalam engagement group ada C20, ada Women, ada Y20, itu tadi kita harus nge-link advokasi kita ke working group tertentu di dalam G20. Nah, biasanya yang akan di-linkkan itu adalah working group yang ada di Sherpa Track. Sherpa Track itu berarti working group yang membahas isu-isu khusus selain isu finance dan fiskal. Nah, kita kemarin untuk isu disabilitas kita banyak engage sebetulnya di isu ketenagakerjaan. Jadi kita banyak mengaspirasikan, mengadvokasikan usulan-usulan kita terkait isu disabilitas ke working group employment and labor. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang engagement tersebut, kalau boleh tahu kemarin kan juga terlibat di sekretariat ya. Benar. Sejarahnya kita bisa punya isu disabilitas dan punya concern di isu disabilitas di dalam C20 itu kayak gimana sih? Iya, jadi sebenarnya udah sejak lama gitu ya, kelompok masyarakat sipil ini terutama Prakarsa juga di dalamnya itu membahas tentang isu-isu untuk kelompok minoritas atau kelompok rentan, teman-teman. Nah, ada beberapa kelompok rentan yang memang sudah pernah dijadikan sebagai target penelitian dari Prakarsa. Contohnya itu ada kelompok miskin, lalu ada kelompok perempuan, kemudian ada juga kelompok lansia, Kak, generasi sandwich, dan yang terakhir kita kemarin itu melakukan riset untuk kelompok disabilitas. Nah, ada temuan menarik sebenarnya. Apa sih temuan yang menarik ini yang akhirnya kita bawa ke C20 advokasi dan G20 ya, gitu. Nah, temuan menariknya itu sebenarnya yang paling utama adalah irisan antara pasar kerja atau isu ketenagakerjaan dengan isu disabilitas, Kak. Karena selama ini itu ternyata belum semua jenis disabilitas itu punya kesempatan untuk masuk ke pasar kerja. Dan yang menarik lagi sebenarnya adalah fasilitas-fasilitas yang memang disediakan oleh pemberi kerja untuk kelompok disabilitas. Itu apa aja itu juga ada di riset kita gitu dan ditemuin dalam riset kita gitu. Dan sebenarnya penelitian ini tuh juga menarik karena apa yang dipakai, metodologi yang dipakai itu adalah metodologi campuran. Jadi kita tuh nggak cuma ngambil data secara nasional aja, by angka gitu ya, tapi kita juga memperdalam itu dengan melakukan wawancara. Benar, dan nggak cuma ke penyandang disabilitas ya, tapi juga pemberi kerja. Jadi mencoba memperkaya pandangan kita. Tapi ngomong-ngomong tentang temuan kita yang kita advokasikan di dalam G20, refleksi dari tahun lalu itu kita sebetulnya punya 2 kali kesempatan ya. Engagement kita dengan keterlibatan kita dengan working group employment
di G20 itu kita melakukannya dengan cara memberikan intervensi. Intervensinya bahkan 2 kali loh. Wow. Jadi intervensi itu adalah kita diberikan kesempatan sekitar 5-10 menit untuk menyampaikan aspirasi pandangan kita pada topik tertentu pada saat pertemuan kelompok kerja di dalam G20. Itu dulu kita membahas dan mengadvokasikan isu UMKM sama perlindungan sosial. Di isu ini kita kemarin meng-highlight tentang temuan-temuan kita di riset disabilitas bahwa tidak semua pemilik UMKM, terutama yang memiliki status disabilitas, itu mudah mendapatkan akses keuangan yang gampang begitu ya. Untuk jadi kalau ya, untuk modal, jadi kan kita ada KUR. Tapi ketika pelaku usahanya adalah penyandang disabilitas, masih dapat tuh stigma-stigma, ini beneran bisa bayar nggak, usahanya bakal sustain atau tidak. Padahal usahanya sudah berjalan tahunan ya. gitu loh. Nah itu yang membuat akhirnya yang perlu diingatkan adalah sektor dan lembaga keuangannya untuk tidak stigmatif begitu. Itu untuk yang isu UMKM. Selain itu kita juga mendorong adanya perlindungan sosial yang adaptif untuk penyandang disabilitas. Karena kita sadar ya bahwa disabilitas itu bukan fenomena yang muncul saat kita lahir. Betul. Itu juga bisa disebabkan karena kecelakaan kerja. Yang memang pekerjaan kita tuh dimanapun selalu ada resikonya. Ada resiko. Betul. Sesimpel kayak kecelakaan gitu kan. Dan itu yang membuat akhirnya kalau kita mau memberikan perlindungan sosial, pemerintah mau memberikan perlindungan sosial, itu harus adaptif dengan situasi seperti itu. Betul. Oke. Nah, berarti kalau kita refer atau merefleksikan tadi ya yang udah diceritain sama Kak Awan, di presidensi kita sebelumnya di Indonesia itu memang isu disabilitas cukup dijadikan prioritas utama gitu ya. Benar. Dalam pembahasan working group yang tadi di ketenagakerjaan. Nah, sebenarnya isu disabilitas itu kalau di gelaran G20 nih Kak, itu udah diobrolin dari kapan sih? Oh iya, benar. Jadi G20 tuh sebetulnya tidak pertama kali ya, presidensi G20 Indonesia tuh bukan G20 pertama yang ngomong masalah disabilitas. Ini sebelumnya sudah disepakati bahkan di G20 Argentina 2018. Sudah ada kesepakatan inclusive labor market dengan cara memberikan kuota minimum pada penyandang disabilitas. Tetapi pasca Argentina memang tidak banyak didiskusikan karena mungkin semua orang juga tersedot dengan situasi COVID ya. Terus fokus dengan isu recovery, isu ekonomi, pemulihan ekonomi dan sebagainya. Itu yang membuat isu-isu yang sebelumnya sudah dibahas itu tidak dilanjutkan. Akhirnya di Indonesia kita membahas itu kembali di dalam G20. Bahkan C20 kemarin juga mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan tentang perlunya skema monitoring dan evaluasi. Jadi kita udah menyepakati tahun 2018. Selanjutnya G20 lebih baik juga memberikan upaya monitoring begitu terhadap kesepakatan tersebut. Jadi apa yang sudah disepakati itu benar-benar bisa berdampak secara langsung di masyarakat begitu. Jadi tidak hanya diskusi di dalam ruangan begitu kan akhirnya. Apalagi ini ya Kak, kalau misalnya kita ngobrolin tentang masyarakat, berarti kan sebenarnya apa yang diadvokasiin sama G20 itu atau yang disepakati di kebijakan G20 itu harus bisa dirasakan juga gitu dampaknya oleh kelompok akar rumput atau masyarakat tadi. Dan sebenarnya Civil 20 sudah melakukan itu di gelaran C20 Indonesia kemarin gitu ya. Kita ada beberapa kegiatan kayak People Caravan yang melibatkan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Bantul, terus di daerah Cirebon, kemudian ada juga di daerah Banyuwangi, benar untuk pekerja migran ya waktu itu, dan di Bali juga untuk isu energi kalau nggak salah ya, dan climate justice. Nah, sebenarnya ketika kita ngobrolin tentang bagaimana advokasi kebijakan ke pemimpin-pemimpin yang high level, kita tuh juga Civil 20 itu nggak melupakan akar rumput yang memang suaranya itu perlu didengar. Dari situ betul. Memang dan perlu didengar oleh
pemimpin-pemimpin ini gitu. Dan bahkan ketika kita melakukan People Caravan kemarin, itu teman-teman yang terlibat itu juga nggak cuma dari kelompok organisasi masyarakat sipil, tapi dari pemuda juga ada, dari kelompok disabilitas juga ada. Benar. Dan perempuan juga yang selama ini mungkin suaranya masih terpinggirkan atau terdiskriminasi gitu ya, belum equal, itu juga didengar oleh kita gitu. Nah, mungkin lebih jauh lagi selain apa yang sudah kita lakukan nih Kak, keterlibatan kita di presidensi setelah Indonesia itu sekarang kayak gimana sih update-nya? Benar. Jadi kita itu sekarang juga menjadi bagian dari C20 India. Tapi sebelum kita bisa menjadi seperti itu, apa sih yang membuat India akhirnya memberikan ruang bagi kita ya untuk berpartisipasi. Hasil kerja C20 itu terdokumentasikan di dalam Bali Leaders Declaration. Di dalam deklarasi tersebut ada beberapa poin kesepakatan tentang pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif, memberikan pasar kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas, membuka akses keuangan yang inklusif juga bagi penyandang disabilitas, terutama yang menjalankan UMKM. Nah, kerja-kerja C20 itu terdokumentasikan dalam dokumen tersebut yang akhirnya mendorong India juga melibatkan kita lebih lanjut di dalam presidensi G20 maupun C20-nya India saat ini ya. Tapi itu juga tidak terlepas dari skema Troika nggak sih? Iya benar banget, karena skema Troika itu kalau di G20 mungkin teman-teman di sini belum tahu ya itu apa gitu ya. Jadi kita tuh kalau di G20 ada skema Troika yang memang melibatkan pemimpin-pemimpin di presidensi sebelum tuan rumah yang sekarang gitu teman-teman. Dan di presidensi untuk tuan rumah yang akan datang. Jadi untuk ketiga negara yang akan jadi tuan rumah itu bisa saling belajar gitu ya. Ada lesson learn yang mereka pelajari dari tuan rumah sebelumnya dan dilakukan di yang sekarang sedang dijalankan, lalu akan direncanakan untuk yang akan datang gitu. Berarti Kak. Ada 3 negara yang ikut ya dalam satu presidensi gitu. Dan memang koordinasinya itu sangat penting gitu ya untuk bisa mencapai satu konsensus, apalagi untuk isu-isu yang memang kayak disabilitas tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Awan. Dan hal ini jadi salah satu concern penting gitu. Kenapa kok kita harus belajar dari tuan rumah sebelumnya, karena memang banyak sekali pengalaman yang memang bisa di-share oleh tuan rumah sebelumnya ke tuan rumah yang sekarang dan yang akan datang gitu. Benar. Kak. Jadi di C20 sekarang di India juga untuk isu disabilitas memang dilanjutkan. Dan kemarin sudah beberapa kali mengadakan pertemuan sih. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya ya mungkin kenapa sih harus di G20, kenapa harus di C20 begitu kan? Apa sih manfaat yang akan dirasakan kita-kita yang ada di lapangan terhadap advokasi yang sudah dilakukan di dalam G20 kan banyak banget ya. Nah, yang menarik di India kemarin itu adalah C20 India itu membuka ruang menyampaikan best practice yang sudah dilakukan di lapangan untuk nantinya diadopsi oleh pemerintah. Jadi ada yang menyampaikan tentang perlunya memberikan pemberdayaan pada UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas. Ada yang menyuarakan best practice yang selama ini sudah dilakukan di negaranya masing-masing untuk membuat SOP infrastruktur yang inklusif. Jadi ketika suatu wilayah atau suatu pemerintah daerah ya di suatu negara itu ingin membuat satu katakanlah terminal bus, itu harus inklusif. Harus memenuhi standar global tadi itu ya. Tapi ada beberapa komponen, mereka juga cukup detail ya, katakanlah jalur naik busnya, terus jalur pemberhentian, itu benar-benar dihitung bahwa semua orang benar-benar bisa aksesibel. Kebayang nggak sih kita punya busway yang inklusif, gitu loh. Jadi haltenya bisa dipakai semua orang gitu mudah ya, tanpa terkecuali. Benar. Oke. Menarik sih ya, berarti masukan-masukan dari kelompok-kelompok non pemerintah ini sebenarnya mengisi gitu ya gap kebijakan yang belum muncul di antara pemimpin-pemimpin G20 itu tadi gitu. Dan ini juga untuk menutup gap bahwa kadang-kala kan evidence di dalam
penyusunan suatu kebijakan itu dilihat dari data ya. Iya, benar. Tapi permasalahannya adalah data yang mana? Ya. Apakah data numerik? Apakah data lapangan? Semua juga sama-sama penting. Artinya keterlibatan aktor non pemerintah itu bisa menyediakan data lapangan yang seger, yang bisa up to date, yang bisa menjadi oasis pemahaman begitu betul. bagi pemerintah di G20. Iya. Oke, jadi isu disabilitas itu memang sangat-sangat perlu untuk dibahas ya teman-teman, dan itu jadi concern di semua lapisan masyarakat. Benar. Dan di semua level pemerintahan. Jadi kita nggak bisa terus-terusan melakukan stigmatisasi seperti yang tadi disampaikan Kak Awan, melakukan diskriminasi yang bahkan itu kayaknya udah nggak zaman deh sekarang, ya nggak sih Kak? Kita udah menjadi masyarakat yang lebih terbuka. Betul banget. Nah, oke, kalau gitu mungkin pembahasan selanjutnya teman-teman akan penasaran seperti apa, bisa kita hold dulu ya Kak. Iya benar. Untuk episode Prakarsa Podcast selanjutnya. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Betul. Simak terus Prakarsa Podcast. Topiknya masih sama tentang disabilitas. Mungkin kita akan membahas dari angle yang mana, terus dari advokasi yang mana. Jadi simak terus di media sosial Prakarsa, dan podcast ini tayang di mana? Di YouTube The Prakarsa, kemudian bisa didengarkan juga di Spotify. Oke. Kita pamit dulu teman-teman. Kita pamit dulu semuanya. Terima kasih. Bye-bye.